Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di peternakan kami, Sarumpun Makmur Kampung Jamba.com, bersama saya di channel Dodi Hartono. Pada siang kali ini, saya ingin menjelaskan beberapa hal, mungkin saja bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang kepada teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segala urusannya. Uh, saya dari peternakan kambing Sarumpun Makmur Kampung Jamba, Kota Padang, ingin menjelaskan beberapa hal tentang keunggulan dari kambing kacang. Yang pertama, kami di peternakan ini 80% kambing yang kami pelihara, yaitu 80 sampai 90% yang kami pelihara adalah kambing kacang. Kenapa kami pelihara kambing kacang? Karena ada beberapa hal yang kami yakini dari keunggulan-keunggulan dari kambing kacang ini. Yang pertama, kambing kacang itu dasarnya yaitu berasal dari emang negara kita, Indonesia. Karena itu untuk perawatannya lebih mudah, baik itu dalam beradaptasi atau memindahkan kandang kambing ini. Misal kita beli dari kandang si A, terus kita pindahkan ke kandang kita, kambing itu tidak perlu penyesuaian lagi. Karena dia habitatnya, cuaca, iklim, dia sudah bisa menyesuaikan. Karena dasar kambing ini adalah berasal dari negara kita, Indonesia. Jadi itu yang pertama keunggulannya, beradaptasi, pindah kandang, kita tidak akan terlalu sulit untuk penanganan atau pengobatannya, karena kambing ini kambing kacang ini dia sudah bisa menyesuaikan segala iklim yang ada Indonesia. Pertama mungkin musim hujan, musim panas. Kambing kacang ini termasuk juga kambing yang bisa tahan terhadap kemarau. Karena dari awal dulu saya beternak, saya melihat, ini saya ceritakan sedikit teman-teman. Dulu sebelum saya perawatan kambing kacang ini secara intensif, jadi kambing ini saya ikat, saya pindah-pindahkan ya. Selama bertahun-tahun, sekitar 2 tahun saya melakukan hal yang seperti itu. Saya tidak pernah melihat kambing ini minum air. Lagian saya tidak pernah mengasih dia air. Jadi karena itu saya melihat kambing ini dia tahan terhadap kemarau. Tapi setelah saya melaksanakan perawatannya secara intensif dan memberikan makanan-makanan, ada yang makanan yang kering, karena itu baru saya melihat kambing ini minum, ada yang minum banyak, yang minum gitu. Sebetulnya tergantung dari pola makan yang kita berikan. Tapi kalau kambing yang kita ikat pakai tali terus kita pindah-pindahkan ke lahan rumput, karena rumput hijauan itu banyak yang mengandung kadar air, jadi karena itu kambing itu tidak banyak minum. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kambing kacang itu sangat tahan sekali terhadap penyakit. Kambing kacang tahan terhadap penyakit karena dari pertama saya udah jelaskan, dia iklimnya emang Indonesia ini iklim tropis. Jadi kambing kacang itu emang berasal dari Indonesia. Yang ketiga, kambing kacang itu dia memiliki banyak anak. Anaknya ada 2, ada 3, dan ada 4. Yang sering saya temui di kandang kami itu anaknya 3 dan 2. Kalau untuk 1 itu jarang sekali, kecuali kambing itu masih gadis. Kalau untuk 4 saya udah pernah menemukan 2 kali, karena itu kambing anaknya 4. Tapi kalau bisa kita melakukan perawatan kambing kacang ini secara intensif, populasinya akan cepat berkembang, peningkatan jumlahnya itu akan cepat sekali. Waktu saya beternak kambing ini, dalam hitungan 2 tahun, awalnya
15 ekor, sekarang hampir 200 ekor. Itu pun udah ratusan yang saya jual. Jadi peningkatan populasi jumlah dari kambing kacang itu sangat drastis perkembangannya. Oleh karena itu yang ketiga. Yang keempat, rasa dagingnya itu lebih nikmat. Kenapa saya bilang demikian? Saya melihat di rumah makan yang ada di kota saya, yaitu Kota Padang Sumbar ini, banyak saya melihat rumah makan kambing, bukan rumah makan domba gitu. Karena fanatik dari kecenderungan dari masyarakat yang ada di sekitar sini, dia lebih suka terhadap daging kambing dibandingkan daging domba. Itu yang apanya ya, dari kenapa daging nikmat. Selanjutnya, saya dari peternakan Serumpun Makmur ini juga berlangganan dengan rumah makan masakan kambing. Jadi mereka itu bilang kalau kambing kacang itu rasa dagingnya lebih nikmat dibandingkan kambing-kambing luar. Itu yang dirasakan oleh juru masak kami, karena kualitas daging sama rasanya itu berbeda dengan kambing luar. Jadi masyarakat itu lebih suka terhadap daging dari kambing kacang ini. Oleh karena itu kambing kacang itu sangat diminati oleh masyarakat yang ada di kota saya. Selanjutnya, perawatannya sangat mudah. Kenapa mudah? Kambing kacang itu dia kemanapun kita bawa selagi berada di Indonesia, itu dia tidak ada penyesuaian, baik itu penyesuaian iklim, cuaca, pakan. Karena kita bawa dari satu daerah ke daerah lain, apa yang ada di daerah di awalnya itu rumput itu akan sama dengan daerah dia akan tiba nantinya. Jadi oleh karena itu, jadi perawatan kambing kacang itu sangat simpel dan mudah. Jadi keunggulannya itu banyak menguntungkan bagi para peternak. Kadang saya melihat kambing kacang ini udah mulai terlupakan. Banyak peternak kambing itu dia mau beternak kambing luar tanpa membudidaya atau melestarikan kambing kacang atau kambing lokal yang ada di Indonesia ini. Jadi kami dari peternakan Serumpun Makmur akan selalu membudidayakan kambing kacang ini dan akan menjaga kualitas dari kambing kacang murninya. Jadi kami bisa di sini juga melakukan kawin silang kacang F1, F2. Jadi kami tetap menjaga kualitas dari tidak akan menghilangkan dari bibit kambing kacang murni. Kami akan selalu melestarikan kambing kacang. Yang keenam, keunggulannya yaitu kambing kacang itu harganya sangat terjangkau. Harganya sangat terjangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Kenapa saya bilang demikian? Kalau dalam hitung-hitungan ekonominya, kita melihat dulu dengan kebutuhannya. Jadi beternak itu harus kita lihat dulu kebutuhan dari kotanya atau daerahnya. Jangan kita beternak kambing itu merasa wow dengan bentuk atau kualitasnya yang super dan harga yang mahal. Tapi kalau menurut saya tidak begitu. Kita harus melihat dari kebutuhan pasar. Jadi ini sebetulnya sudah saya jelaskan dari video-video saya sebelumnya. Kita harus melihat dulu kebutuhan dari masyarakat yang ada di tempat kita beternak, dan kita melihat dari ekonomi atau kemampuan keuangan dari masyarakat yang ada. Saya melihat di sini masyarakat itu cenderung lebih memilih kambing kacang ini. Jadi untuk kambing kacang penjualannya itu sangat mudah dan cepat. Jadi putarannya itu bisa cepat. Contohnya begini, orang akan mencari kambing untuk akikah. Rata-rata itu adalah kambing kacang. Kenapa itu di kota saya? Kenapa kambing kacang? Karena kambing kacang itu harganya bisa dijangkau oleh masyarakat dan harganya bisa dijangkau dan harganya murah ya. Itu yang keunggulan dari kambing kacang ini. Jadi kita
kalau kita pelihara kambing luar harga yang sangat mahal, tapi ketika ada orang ingin kurban atau niatan atau akikah, kambing kita akan tidak sanggup orang akan milih. Jadi masyarakat yang ada di sini dia cenderung memilih kambing itu intinya masuk syarat untuk akikah, kurban atau nazar, masuk syaratnya harganya murah. Jadi karena itu dasar kami lebih memilih atau lebih senang beternak kambing kacang ini, karena ketika kita butuh uang atau ketika butuh sesuatu yang harus kita, contohnya kambing ini tidak produktif lagi, harus cepatnya kita jual, kalau tidak kita akan rugi dari biaya pakan, atau kita ingin sortir kita pangkas kambing ini, rencana mau pangkas hari itu juga kita bisa nelfon orang yang beli. Jadi tidak perlu menghabiskan pakan dengan harga yang sama. Jadi putaran kambing kacang ini sangat cepat sekali. Jadi begitu mungkin saja dari kenapa kami dari peternakan kambing Sarumpun Makmur Kampung Jamba memilih kambing kacang. Jadi alasannya adalah itu. Pertama, dia tidak butuh penyesuaian lagi di daerah-daerah baru. Yang kedua, dia tahan terhadap penyakit. Dia bisa menyesuaikan iklim yang ada di Indonesia. Terus dia bisa menyesuaikan dari pakan-pakan yang ada di Indonesia ini, karena habitatnya emang berasal dari Indonesia. Selanjutnya, penjualannya mudah, peminatnya banyak. Jadi saya menyarankan kepada peternak kambing, beternak itu sesuai dengan kebutuhan yang ada, sesuai dengan peminat yang ada. Jangan kita beternak hanya ikut-ikutan merasa luar biasa kambing jenis ini kita pelihara, sementara putaran penjualannya tidak ada. Karena itu banyak peternak itu gulung tikar. Jadi biaya setiap hari itu harus kita keluarkan untuk biaya pakannya berapa, sementara untuk penjualannya tidak ada, populasi bertambah terus. Disitulah kerugian dari peternak kambing yang tidak melihat kebutuhan pasar. Terima kasih teman-teman. Semoga dari video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk saya sendiri. Jadi kita bisa menimbang dan memilih. Kalau ingin beternak, pilihlah sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Jadi saya di sini khususnya Kota Padang, saya lebih memilih jenis kambing kacang karena kambing kacang yang dibutuhkan oleh masyarakat di sini. Dari semua jenis untuk nikah, kurban, nazar, dan lain sebagainya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.